Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, kita akan masuk ke materi selanjutnya untuk materi pendidikan kewarganegaraan. Di materi yang ke-6 ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan materi ketahanan nasional. Nah, sebelum mulai kita membicarakan materi ketahanan nasional, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ketahanan nasional akan kita bagi menjadi beberapa bagian materi. Kita akan kelompokkan menjadi 2 sesi untuk materi kali ini. Nah, tentu kalau kita bicara berkaitan dengan ketahanan nasional, maka kita akan melihat bagaimana satu negara Indonesia bisa melakukan mempertahankan negaranya begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada tantangan yang luar biasa dari bangsa ini, ya. Bangsa ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada globalisasi, ada liberalisasi yang sangat identik dengan pasar bebas, dan juga ada internasionalisasi atau unifikasi yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, saya kira tantangan-tantangan ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, perkembangan ide ini semakin kuat sekali. Jadi kita lihat ada banyak arus global yang sangat identik dengan perkembangan teknologi informasi, ya, komunikasi. Saya kira punya dampak yang besar terhadap bangsa Indonesia. Nah, tentu tantangan ini akan punya dampak yang luar biasa, dan kalau kita lihat ini, kalau kita umpamakan, ya, ketika kita mendaki sebuah tujuan, ya, untuk mencapai sebuah tujuan kita tentu perlu mendaki, ya, seperti ini menyusuri tembok Cina begitu. Nah, kita ketika kita menyusuri tembok ini, mendaki tembok ini, tentu kadangkala kita akan mendapatkan hujan, gitu ya. Ketika kita ingin meniti tujuan itu ada hujan, ya, ada juga angin, mungkin, ya, anginnya juga kadangkala angin yang tidak biasa-biasa saja, tapi juga ada angin puting beliung begitu. Nah, ini jadi artinya memang satu kondisi yang bisa jadi ini jadi hambatan, ya, hambatan, tantangan gitu. Nah, keadaan bagaimana yang diperlukan agar seseorang bisa sampai tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini, seseorang bisa sampai tujuan, tentu modalnya apa? Faktor yang bisa menentukan untuk sampai tujuan itu apa? Pertama adalah dasar atau bakat aslinya atau identitasnya, ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik, ya, kuat, lemah, sehat atau sakit. Ya, ini. Jika kadang-kala kita juga bisa menemukan bagaimana kondisi fisik seseorang, ya, kondisi fisik bangsa juga menentukan kondisi mentalnya. Apakah dia bermental kuat, mudah, atau putus asa, dan sebagainya. Termasuk juga pengaruh lingkungan, ya, pengaruh lingkungan dalam maupun pengaruh lingkungan luar, ya. Nah, inilah yang kemudian yang kita sebut dengan konsep ketahanan nasional, di mana konsep ini berasal dari kata tahan, ya, berarti tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Hingga ketahanan nasional ini bermakna perihal tahan, ya, hal yang berkaitan dengan tahan, ketahanan kita, kekuatan kita, keteguhan hati dan ketabahan. Nah, ini yang terkait dengan ketahanan nasional. Sehingga kalau kita lihat konsep ketahanan nasional ini adalah konsep yang berkaitan dengan kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, ya, berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, ya, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Artinya ini adalah suatu kondisi, ya, di mana kita memiliki keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Ini. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan ketahanan nasional ini bisa kita pahami. Di sini ada kondisi dinamis, ya, keuletan, ketangguhan, daya tahan, kemampuan, kekuatan nasional, ya, tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, gitu ya. Inilah istilah-istilah yang muncul di dalam ketahanan nasional. Nah, kondisi dinamis merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu, gerak dan ruang, ya, fleksibel dan tidak statis. Ya. Secara operasional bisa kita pahami, inilah pengertian kondisi dinamis itu suatu bangsa merupakan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan nasional. Jadi bagaimana pembangunan nasional itu dijalankan, gitu ya, dinamika pembangunan nasional. Nah, ini adalah kondisi dinamis. Nah, kalau ketangguhan itu terkait dengan kekuatan atau kemampuan yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang atau bangsa untuk dapat bertahan, ya, kuat menderita atau kuat menanggulangi beban. Nah, ini adalah ketangguhan, ya. Kemudian keuletan ini merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan secara giat dengan kemauan yang keras, dengan menggunakan segala kemampuan dan kecakapan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Ini. Nah, kemampuan merupakan produk atau hasil dari pengujian, percobaan, dan pengalaman. Nah, ini kemampuan. Nah, sehingga kekuatan nasional ini merupakan komponen astagrata, yaitu terdiri dari trigatra, aspek alamiah, yakni lokasi dan posisi geografis, kekayaan alam, kemampuan penduduk, dan juga pancagatra, aspek dan kemasyarakatan, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, ini kekuatan nasional. Nah, sehingga kalau kita lihat identitas ini juga merupakan ciri khas suatu negara yang dilihat secara keseluruhan, holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkannya dalam dunia internasional ini. Kemudian integritas itu merupakan kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik secara sosial, alamiah, potensial, maupun fungsional. Ini. Dan tantangan tersendiri merupakan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan atau capability. Jadi satu usaha yang bisa kita. Nah, sehingga kalau kita lihat ancaman ini juga merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politis, gitu ya. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nih. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Ini gangguan. Nah, kalau kita lihat konsepsi ketahanan nasional ini adalah ini, ada keuletan dan ketangguhan yang mencoba untuk melawan, ya. Lawannya adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Nah, sehingga keuletan itu adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional akhirnya. Nah, ini adalah kondisi dinamis, konstruktif, ya, yang istinya konstruktif. Ya, ada kondisi statis yang destruktif, ya. Nah, ini tentu proses bagaimana bangsa ini menjalani ketahanan nasional ini, ya, menerapkan ketahanan nasional ini akan membahayakan integritas, ya, identitas, kelangsungan hidup, perjuangan dalam mengejar tercapainya tujuan nasional. Artinya seberapa kuat kita untuk bisa membangun ini, ya, ketahanan nasional akan berdampak pada integritas, pada identitas, kelangsungan hidup, dan juga untuk mencapai tujuan. Nah, inilah yang berkaitan dengan konsepsi ketahanan nasional. Nah, nanti akan kita sambung di sesi kedua untuk bagaimana implementasi di dalam konsepsi ketahanan nasional ini. Saya kira untuk sesi pertama ini sampai di sini cukup, ya. Kita akan nanti sambung kembali pada sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.